Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Jadi Thomas Aquinas itu memberikan kita satu pandangan yang dari filsafat ya, yang diambil dari filsafat, dan dia kemudian merangkum ada 5 cara berpikir atau pola pikir yang menjadi dasar kita memikirkan tentang being, eksistensi atau keberadaan. Ya. Nah, yang pertama apa? Dia menyebutkan ini, via motionis, argumen dari gerakan. Nah, cara berpikir dasarnya apa? Segala sesuatu kan bergerak, tidak ada sesuatu yang tidak bergerak kecuali benda mati, ya, yang tidak hidup. Tumbuhan bergerak semua oleh sesuatu yang lain. Nah, di situ termasuk segala sesuatu apa yang bergerak kita lihat gitu kan. Oh, manusia itu bergerak, yang ada hidupnya bisa bertumbuh gitu kan. Apakah benda-benda ini bergerak enggak? Nah, menurut filsafat, semua benda apapun itu dia itu ada gerakannya. Terus kita tanya, loh Pak, ini kan nggak bergerak. Kata siapa nggak bergerak? Dia sampai di sini gerak nggak? Batu ini dari mana? Iya kan? Dari siapa yang bentuk gitu? Ya sekarang nggak bergerak, tapi dulu kan bergerak ada. Nah, siapa yang gerakkan dia nusun-nusun seperti ini? Nah, ada yang digerakkan dengan pasif, ada yang digerakkan dengan melalui orang lain yang dia sendiri bergerak. Kalau manusia kan bergerak sendiri. Nah, kalau saya digerakkan sesuatu yang menyebabkan saya bergerak, nah itu disebut sebagai penggerak yang menggerakkan kita, yang menyebabkan kita bergerak. Jadi batu ini tidak bergerak, tapi dia bergerak. Iya, kok bisa dia bergerak? Karena ada yang membawanya, ada yang menggerakkannya. Siapa? Ya manusia, tukang batu itu kan. Nah, selain tukang batu, siapa yang punya rancangan terus membangun ini? Ya insinyur, atau mungkin termasuk dalamnya arsitektur kan. Oh, batunya gini-gini kan. Jadi yang punya rancangan siapa? Oh, berarti sebelum ada orang menggerakkan batu, ada yang bisa menggerakkan dalam hal apa? Bukan fisiknya, tapi rancangan pemikirannya. Jadi bisa ngerti ini ya. Jadi kalau kita lihat pola daripada pemikiran Thomas Aquinas itu bukan pola pikir yang biasa bergerak, enggak. Dia jauh melihat dalam tulisan-tulisan dia yang juga yang dia ambil dari Plato dan Aristoteles, Socrates itu. Jadi sesuatu yang bergerak itu tidak ada yang tidak bergerak. Semua itu bergerak. Nah, kemudian kita tanya, penemuan yang terbaru. Benda yang mati ini, benda yang mati yang kita anggap bergerak dan tidak ada orang menggerakkan, bergerak enggak? Bergerak. Kenapa bergerak? Setelah pengetahuan itu menemukan tentang atom, tahu atom ya? Positif, negatif, dan netral. Maka dilihat bahwa di dalam atom itu bergerak. Kalau kita benda nggak bergerak, ini bergerak ini. Dia sel-selnya bergerak. Nah kita pikir, oh nggak bergerak gitu. Nah itu kalau kita masuk ke dalam sana, itu namanya metafisika. Pengetahuan tentang yang kita fisik, tapi yang tidak terlihat. Ya, jadi ini ya. Jadi tidak mungkin sesuatu menggerakkan dirinya sendiri. Semua bergerak dari sesuatu penyebab. Kita juga bergerak. Oh, saya digerakkan dengan apa? Oh, saya kepingin minum es. Nah, saya bergerak cari tukang es. Semua ada yang menggerakkan. Nah, pemikiran menggerakkan ini yang menggerakkan segala sesuatu itu siapa? Di situ. Ya. Jadi siapakah yang membuat atau yang kita ngomong itu sesuatu yang tak terbatas itu ya sebenarnya. Yang membuat sesuatu bergerak tapi dia sendiri digerakkan oleh siapa? Hasilnya begini. Kalau saya bergerak, digerakkan oleh penggerak yang lain. Penggeraknya digerakkan oleh yang lain. Loh, kalau saya digerakkan
dengan orang lain menggerakkan saya. Nah, kamu sendiri digerakkan siapa? Digerakkan orang lain, ya kan? Terus siapa yang menggerakkan kamu? Terus siapa yang menggerakkan segala sesuatu? Dan siapa yang mengadakan dan menghidupkan semua itu? Yang dia sendiri tidak digerakkan oleh siapapun. Soalnya kalau saya digerakkan, berarti saya kan hidup saya bergantung pada yang menggerakkan saya. Allah yang hidup artinya apa? Allah yang bergerak di dalam dirinya sendiri. Jadi dia Allah yang hidup. Kalau kita kan, kita manusia hidup dari mana? Kamu kan ciptaan Tuhan. Diberi roh oleh Tuhan. Bisa hidup karena Tuhan semua kan. Ya, kalau Tuhan sendiri itu yang menggerakkan itu, segala sesuatu menggerakkan. Nah, Tuhan itu yang menggerakkan siapa? Kita melihat pada iman Kristen gitu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang tidak digerakkan oleh gerakan lain dan menyebabkan semua bergerak mengatur segala sesuatu adalah Tuhan. Berarti Tuhan diatur oleh siapa? Kalau Tuhan diatur, dia bukan Tuhan. Ngerti ya? Oh, Tuhan ada yang gerakkan. Ya, dia bukan Tuhan. Kenapa? Ya, yang gerakkan Tuhan itu yang Tuhan. Yang gerakkan itu yang Tuhan. Nah, kalau yang Tuhan itu yang gerakkan Tuhan itu yang ada Tuhan, terus dia digerakkan siapa? Ada yang gerakkan dia, bukan Tuhan juga dia. Jadi akhirnya yang disebut sebagai kalimat maha atau omni itu adalah sesuatu yang tidak bergerak dan tidak bisa digerakkan kecuali dari dirinya sendiri. Nah, kemudian Thomas Aquinas itu adalah Allah. Ngerti ya? Jadi 5 alasan dasar Allah itu ada. Yang pertama ini, via motionis atau via gerak. Atau kalau kita ngomong via hidup gitu kan. Bergerak itu termasuk hidup. Kalau nggak hidup, nggak bergerak. Segala sesuatu. Maka harus ada penggerak pertama, primum movens immobile. Yang tidak bergerak. Yang tidak digerakkan oleh siapapun. Dan tidak digerakkan oleh apapun. Dan itu adalah Allah. Ini dari mana inspirasi ini? Yaitu dari Aristoteles. Dan Aristoteles memakai dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Inggrisnya ini kan, unmoved mover. Penggerak yang tidak digerakkan oleh siapapun. Nah, itu adalah Allah. Ya, oke. Sekarang yang kedua, via causae efficiens, argumen dari sebab akibat. Premis, semua yang ada mempunyai sebab. Saya lahir karena ada orang tua. Orang tua, kenapa orang tua masa bisa melahirkan saya? Karena ada papa. Mereka menikah dan kemudian menghasilkan, membuahkan ya saya. Nah, papa saya dari mana? Ya dari buahnya papa mamanya yang di atas. Papa mamanya dari mana ya? Papa mamanya itu kan. Terus, jadi semua yang kita alami ini ada sebabnya. Ada yang menyebabkan. Dan siapa yang menyebabkan semua ini? Yang bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa disebabkan oleh siapapun. Semua yang ada mempunyai sebab efisien, tidak ada sesuatu yang tidak ada sebabnya dari dirinya sendiri. Tidak mungkin ada rantai sebab akibat tanpa awal. Jadi semua ada awalnya. Rantai makanan, rantai kehidupan, rantai keluarga, keturunan-keturunan itu semua ada awalnya. Nah, kesimpulannya apa? Maka harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan, namanya causa prima. Dan itu adalah Allah. Nah, perhatikan. Waktu saya menjelaskan tentang bergerak tadi dengan sebab, itu berkaitan. Jadi kalau saya bergerak, itu karena saya digerakkan. Kenapa digerakkan? Nah, waktu kita mencari alasan kenapa bergerak, itu alasannya adalah, nah ini sebab. Sebab itu kan alasan, why? Oh, because. Gitu kan. Karena sebab. Jadi ini adalah, via kausa ini menunjuk kepada sesuatu yang lebih dalam daripada cuman bergerak. Cuman hidup aja. Tapi di belakang kehidupan itu ada yang menyebabkan. Ada tanda petik, kalau orang Yunani mengatakan logosnya. Logos ini yang menggerakkan segala sesuatu. Pemikiran ini yang menggerakkan semuanya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan Yesus adalah logos. Masih ingat kan? Yohanes pasal 1:1. Firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Yesus sendiri kan. Jadi Yesus mengatakan akulah logos. Jadi akulah yang kausa primanya. Segala sesuatu, Bapak mengatakan bahwa anaklah yang mengerjakan, yang mengawali alfa omega, protos eskatos gitu kan, kemudian arketelos.
yang terdahulu kemudian, yang awal, yang akhir, yang pertama dan yang kemudian gitu kan. Nah itu tiga tiga itu hanya ada dalam Wahyu ya. Di Yesaya ada cuman Alfa Omega, tapi Wahyu itu lengkap, Alfa Omega, Protos Eskatos, terus kemudian Architelos. Nah ini pernah saya bahas di buku saya, ada di buku yang kuning itu ada, di beberapa khotbah itu ada. Nah dari sini kita mengerti bahwa penggerak terus masuk ke dalam penyebab ya. Jadi ini lebih dalam lagi penyebab. Nah, terus kita masuk yang ketiga, via contingensiae, argumen kontingensi atau necesitas. Memang seharusnya seperti itu, tidak mungkin tidak necesitas itu ya. Ya, perhatikan. Di dunia ini ada hal yang mungkin dan ada dan mungkin tidak ada kemungkinan. Mungkin nggak Allah itu menyebabkan dirinya menjadi tidak menjadi Allah? Mungkin. Tapi apa mungkin Allah itu menjadikan dirinya tidak mungkin? Mungkin nggak? Kalau Allah Maha Kuasa, ya harusnya mungkin. Betul kan? Kalau mungkin, berarti dia nggak jadi Allah. Loh, kan berlawan dengan diri Allah sendiri. Ya nggak mungkin. Nah, dikatakan di sini, jika segala sesuatu bersifat kontingen, maka mungkin pada suatu saat tidak ada apapun, dan jika tidak ada apa-apa, maka tidak akan ada sesuatu sekarang. Jadi, argumennya begini, ya. Oh, ini ada sesuatu benda, ada gerak, ada sebabnya gitu kan. Loh, ini semua apa alasannya? Keberadaan itu apa gitu? Nah, di situ kita melihat bahwa argumen tentang kontingensi ini atau antisisias ini menjadi perlu sekali. Kenapa? Ya memang harus ada. Kalau nggak ada, ya bagaimana kita mikirkan kalau itu nggak ada? Kenapa? Saya manusia nggak mungkin memikirkan sesuatu yang tidak menjadi manusia. Karena itu adalah kontingensi. Apa adanya diri kita. Jadi kalau saya menjadi manusia dan Allah adalah Allah, maka apa yang dipikirkan Allah, kemungkinan-kemungkinan yang dipikirkan kita, dan kemungkinan-kemungkinan dipikirkan oleh Allah berbeda dengan kita. Apakah ada dalam diri Allah sesuatu yang tidak mungkin? Tidak ada. Apakah ada dalam diri Allah yang tidak diperlukan oleh Allah? Ya semua Allah dirinya sendiri sudah cukup. Dia tidak memerlukan sesuatu yang berada dan bergerak itu tanpa sebab, tanpa digerakkan, dan sesuatu itu ada dan berada dari dirinya sendiri, maka itu adalah dikatakan wujud necesitas, penyebab keberadaannya pada diri sendiri itu adalah Allah. Jadi saya begini, kalau kita katakan ini, saya nggak mau tahu orang tua saya mau hidup saya sendiri, saya nggak mau diatur orang lain. Nah kamu jadi Allah ini. Ada nggak hidup tanpa diatur orang lain? Nggak ada. Nah, kalau Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, memberikan perintah kan, beranak cuculah, baik kan, positif. Tapi dia perintahkan kepada Adam, jangan engkau makan buah itu. Ya kan? Saya tanya. Nah, perintah itu adalah necesitas bagi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia yang diciptakan, bergerak, ada, dan ada sebabnya dari Allah. Dan waktu Allah memberikan perintah dan memberikan ujian, itu menunjukkan bahwa necesitas manusia, kontingensi manusia itu sangat bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau saya sekarang, saya punya perusahaan. Orang yang masuk itu saya uji. Saya mau perusahaan saya menerima S1, terus kemudian IP-nya itu 3,8, yang terbaik. Dan kalau 4, itu yang didulukan. Nah, terus orang masuk semuanya kan. Saya tanya, yang mengatur keharusan itu, orang harus menempuh ujian-ujian itu siapa? Ya miliki perusahaan. Terus kenapa saya ikut? Ya karena saya butuh. Saya harus hidup. Jadi saya sebagai Allah, saya berhak, necesitas saya adalah saya berhak untuk menguji ciptaan saya. Nah, ciptaan mempunyai kewajiban untuk apa? Menaatinya. Kenapa menaatinya? Karena kamu saya ciptakan.
Jadi ini artinya di situ. Segala sesuatu itu ada, wujudnya itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena keberadaannya itu tidak berada pada dirinya sendiri. Nah, nanti kita masuk dalam hal ini siapa? Yaitu sifat Allah yang tidak bergantung pada siapapun. Yang minggu kemarin saya jelaskan. Aseity of God, kemandirian Allah. Jadi necesitas ini sebenarnya menuju kepada apa? Allah itu mandiri. Jadi kalau Allah membuat satu janji pada manusia, dia tidak pernah berjanji berdasarkan pengakuan kesetiaan manusia. Dia tidak membutuhkan necesitas di luar dirinya, tapi manusia membutuhkan sesuatu di dirinya. Kita kawin, kamu kalau kawin, perlu necesitas perlu nggak? Ya perlu. Apa yang persis perlu? Janji suamimu, janji istrimu. Kan saling berjanji, saling mengikat. Jadi kita bergantung apa? Janji masing-masing. Loh kalau dikhianati gimana? Ya cerai. Kalau anak saya kurang ajar nggak mau, terus kemudian papa saya nggak mau, nggak ngasih saya uang, nggak bisa menghidupi saya tidak mau jadi anaknya. Saya ingin jadi anaknya orang kaya supaya saya bisa beli apapun gampang. Nah itu necesitas kemandirian. Jadi kamu nggak bisa waktu kamu lahir, kamu sudah necesitas keberadaanmu sudah ditentukan semua oleh sesuatu di luar dirimu. Sedangkan Allah tidak. Nah siapakah yang menyediakan segala sesuatu? Yang menyediakan semua kebutuhan dan segala keperluan kita, apapun yang kita akan hidupi, itu adalah Tuhan. Nah, saya beri contoh. Kenapa manusia tidak diciptakan pertama kali? Jadilah manusia hari pertama. Saya tanya, manusia makan apa? Iya kan? Kenapa diciptakan harus terang dulu, harus ini dulu, baru binatang, tanaman? Karena ini menyiapkan untuk siapa? Necesitas daripada manusia membutuhkan ini semua. Di situ. Bisa kalau menciptakan Allah? Ya nggak bisa. Kenapa? Ya necesitasnya Allah tidak bergantung pada siapapun. Ya, oke ya, bisa ngerti nih ya. Nah, sekarang kita ampas. Via gradus. Wah, gradus itu grade. Tahu grade ya? Kamu grade berapa main piano? Oh, grade 1. Oh, grade 1 itu masih baru latihan. Grade berapa? 2. Wah, kalau udah lulus grade berapa? 8. Nah, piano pertama kali orang main itu 2 jari. Ya, pertama kali 2 jari. Terus masuk minggu-minggu bulan pertama kedua mulai 3-4 jari. Setelah itu 5 jari. Ya, jari kanan. Setelah itu jari kiri. 10 jari. Nah, nggak ada yang 20 jari ya. Yang pakai kaki itu nggak ada. Saya pernah lihat orang main piano pakai kaki. Ya karena dia cacat gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apa arti gradus itu. Manusia itu menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih benar, lebih bermutu, dan nilainya itu selalu pingin lebih. Orang cantik gitu kan, kita lihat, oh ini cantik sekali. Lalu kita lihat orang lain, ini lebih cantik. Lihat, wah ini lebih cantik. Saya tanya, yang cantiknya segala cantik siapa? Saya tanya, ini orang-orang cantik Miss Universe lah. Miss Universe itu dari cantik-cantik dipilih satu cantik kan, dengan kriteria standar yang dibuat oleh panitia Miss World gitu. Tapi di dunia ini nggak ada Master World. Ada nggak? Ratu kecantikan, ada nggak? Raja kecantikan? Nggak pernah ada kan? Yang ada itu raja yang gini, wow gitu kan, badan yang gede-gede itu kan. Miss Master apa itu namanya? Arnold itu, Master Building gitu kan. Yang dikenal kan otot-ototnya gitu kan. Nah, cewek juga ada sekarang gitu ya, ototnya. Itu kalau kawin dengan dia bisa tiap hari ketakutan gitu. Bahkan ada tuh cewek yang gede gitu, tapi disuntik ya pakai ini steroid. Nah, jadi kita lihat premisnya apa? Kita menemukan derajat kualitas dalam realita. Kita lihat semuanya. Oh, bagaimana lebih baik? Oh ya, kita tambah ini. Bagaimana lebih kuat? Ya, kita tahan dengan ini. Bagaimana ini bisa lebih lurus? Ya, kita pakai garisnya. Dan semua manusia itu ada tahapan-tahapan dan gradiasi gitu. Jadi grade gitu kan. Dan itu semakin hari semakin baik dan lebih benar, lebih baik, lebih mulia, lebih indah. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana dengan Allah? Bisakah kita mengatakan, oh mari kita puji Allah. Kalau 1 orang Allah itu senang, 10 orang Allah lebih senang, 1000 orang Allah senang sekali, 1 juta orang Allah semabut.
Allahnya pingsan. Kenapa? Karena saking senangnya pingsan. Satu orang memuji Tuhan, 10, 100 ribu, 1 juta, 1 miliar orang memuji Tuhan. Saya tanya, Tuhan lebih mulia nggak? Hah? Terus kita katakan Allah itu benar, oh iya dia benar, dia itu Allah, Allah yang baik. Terus semua 1.000 orang ngomong Allah baik, 1 juta orang ngomong Allah baik, 1 miliar orang Allah baik. Terus Allah apa jadi lebih baik? Hah? Saya baik karena orang nilai saya kan. Oh ya kamu baik, oh, kamu nilainya baik, gitu kan? Oh karena kamu pelayanannya baik. Nah sekarang saya tanya, kalau Allah, Allah baiknya berasal dari siapa? Dari kita. Pujian Allah berasal dari kita. Kalau kita puji Allah, Allah semakin terpuji. 1 orang, 1 pujian. 1.000 orang, 1.000 pujian. Jadi Allah itu kalau malaikat mau muji dia, dia udah berada di atas langit kan. Nah kalau kita semua orang Kristen muji dia seluruh dunia, wah dia bisa langit yang ketujuh gitu. Kan terangkat ya, wow gitu kan. Apa gitu? Jadi kalau kita manusia mencari yang lebih baik, lebih benar, lebih bermutu, lebih mulia, lebih indah, lebih mengesankan gitu kan. Tapi kalau Allah sempurna dia. Dia maha indah, dia maha baik. Jadi kebaikanmu itu tidak pernah menambahkan apapun untuk kebaikan Allah. Kalau Allah baik iya, loh bagaimana Pak dengan perbuatan baik saya? Apa bisa kemudian Allah itu kita rayu, nih saya baik Tuhan, ya Tuhan kalau saya baik, Tuhan berkati saya, gitu. Jadi Tuhan berkati itu karena saya baik. Kalau saya nggak baik, ya ya baik juga Tuhan gitu. Nah itu namanya kurang ajar itu. Ya kan? Nah, jadi kita kemudian menyimpulkan adanya tingkatan ini. Harus ada sesuatu yang menjadi puncak kebenaran dari kebaikan dan kesempurnaan segala sesuatu yang disebut sebagai kebaikan tertinggi. Bahasa Yunaninya, Latinnya summum bonum. Ya, ini yang keempat. Jadi nanti kalau kita khotbah, mari kita tepuk tangan supaya Tuhan lebih sukacita. Boleh nggak? Yang lebih suka cita kita, betul. Ayo kita pertemuan kita lebih bersuka. Betul, kita manusia perlu dukungan yang wah istilahnya kan suasana ibadah yang itu kan. Tapi Allah nggak pernah terpengaruh dengan kita seperti itu. Mau musikmu bagus kayak apa, yang orang pinter, yang dokter musik itu kan, atau main piano bagus apa. Tuhan nggak pernah terpengaruh dengan permainan bagus kita, kecakapanmu, talentamu, rupawanmu, kecantikanmu. Saya tanya sih, kalau Tuhan Maha Indah, secantik apakah Tuhan? Seganteng apakah Tuhan? Pernah lihat Tuhan nggak? Hah? Digambarin, digambar Tiga bulan ya? Kalau saya pikir semua gambar Tuhan Yesus itu hampir semuanya ya, itu wajahnya itu lebih kecewa. Cuma ada jenggotnya aja deh. Coba lihat semua. Kecuali yang dari Afrika, yang ada yang hitam gitu. Itu ada. Terus orang Jawa juga sama. Tuhan Yesusnya itu kalau kita lihat lebih feminin. Apakah Tuhan Yesus wajahnya feminin? Enggak, ya percaya nggak? Tapi semua melukiskan Yesus tuh halus, lembut gitu kan. Jadi wajahnya tuh dibagusin gitu. Nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus gitu ya, mungkin kita terkejutin. Loh, kok nggak ganteng Tuhan? Gantengan saya kamu Tuhan. Kalau itu limit gitu kan. Jadi saya tanya sekarang, dengan adanya via gradus ini, argumen tingkat kesempurnaan, maka waktu kita menilai, tanda petik ya, menilai Allah, bisa nggak? Jawabannya, jangan pernah menilai Allah. Bukan hanya dari apa yang kita pikir sebagai orang yang kalau kita orang ganteng, cantik, pinter gitu kan. Tapi dari segala tindakan Allah, boleh nggak kita nilai? Tuhan, kenapa engkau yang baik, kok ini kejahatan itu lihat kejamnya luar biasa.
Itu orang perang itu, orang dibunuh itu, dibakar seperti itu. Terus kita tanya, Tuhan di mana engkau? Terus ada COVID kan? Ini ada pendeta ngomongin ke saya. Pak Agung, saya akhirnya mengalami goncangan pelayanan. Loh kenapa Pak? Jemaatnya mati itu 20. Dan termasuk majelis ini. Terus dia tanya, kenapa Tuhan nggak tolong? Saya tanya, kan dia pelayan Tuhan. Dia sudah berkorban untuk Tuhan. Kok akhirnya kena mati, kena COVID gitu. Bukan hanya dia, anaknya juga mati. Setelah itu istrinya nyusul mati. Pendetanya tanya saya dengan kalimat yang tanda petik membandingkan Tuhan dengan apa yang dia pikir baik. Kalau Tuhan baik itu ya nggak akan membiarkan ini terjadi, minimal dicegah gitu. Terus saya beritahu, kalaupun semua jemaatmu mati, jemaatnya ada 300 mati semua. Terus saya tanya, apa kamu ngomong Allah nggak baik? Berani nggak gitu ngomong gitu? Ayub anaknya 1 mati, 10 mati kan anaknya. Bisa Kak mengatakan Allah, engkau terkutuk Allah? Beli nggak? Engkau kejam Allah, sangat kejam. Oh Tuhan, sadis kamu. Ada nggak kita bisa gitu? Saya percaya setiap orang Kristen mengalami kematian orang tercinta dan semuanya. Itu tidak mungkin mulutnya itu mengutuki Tuhan. Kalau sampai engkau mengutuk Tuhan, ya kamu bukan orang Kristen. Kamu nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu dia bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jadi di sini si Thomas Aquinas itu mencari pemikiran-pemikiran sistematik, pemikiran-pemikiran di filsafat yang dia pakai untuk apa? Untuk menyatakan, oh ini loh Allah yang kamu pikir itu ya, ini Allah kami. Ngerti ya? Nah nanti Paulus di Areopagus nanti kalian punya tugas akhir itu. Ya kisah 17. Nah, bagaimana kesimpulannya? Harus ada sesuatu yang berada di puncak yang tidak ada lagi yang bisa dinilai lebih dari itu. Ya. Oh ini lebih baik lebih daripada segala lebih itu yang tidak akan bisa lebih lagi. Nah, itulah Tuhan. Setiap kejadian dalam hidup kita harus berani mengatakan Tuhan baik, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita, Tuhan itu setia. Dalam segala perkara apapun. Ya. Kita bisa nyalakan orang. Bisa nyalakan orang tua. Bisa nyalakan, oh, karena mama orang miskin, coba aku orang kaya kan aku bisa daftar masuk ke kedokteran. Gitu kadang anak seperti itu. Bisa manusia disalahkan, bisa. Tapi begitu kita ke Allah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Allah itu adalah lebih dari segala lebih, dan lebih-lebih yang tidak ada bisa melebihi daripada dia. Allah melebihi sesuatu dan tidak ada yang melebihi daripada Allah. Ya, itu disebut sebagai apa? Maha, omni. Nah, sekarang yang terakhir. Teleologis, ya, teleologia argumen via teleologia. Telos itu apa? Tujuan atau mungkin termasuk desain, rancangan. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Itu adalah via teleologia. Benda-benda alami tidak berakal. Ya, benda-benda alami yang tidak berakal bekerja menuju tujuan tertentu secara teratur. Misalnya apa? Bintang-bintang. Saya tanya, saya pernah barusan ini melihat film Serigala. Ya, serigala itu kan hidup dalam komunitas. Dan di film itu, komunitas serigala itu kemudian mengalami satu musibah gitu ya. Ya karena mungkin ya istilahnya itu pergumulan binatang itu banyak. Ada yang dimakan oleh macan tutul gitu kan, dimakan singa dan semuanya. Akhirnya salah satu dari serigala itu kemudian
berhasil lolos dan semuanya itu mati. Dan waktu serigala ini ada insting, tahu instingnya? Semacam map moral. Dan serigala itu punya tujuan, dia akan menuju ke satu tempat, dan di tempat di mana dia ada dilahirkan itu, dia di sana dan dia melahirkan anaknya. Ikan salmon juga sama. Ikan salmon itu dari benua sini ke benua sini. Jadi waktu dia punya anak di sini melahirkan, terus kemudian anaknya kan masih kecil kecebong kan. Terus kemudian anak itu berproses semua. Dan kembalinya kemana? Dia kemudian waktu mereka berkeluarga di tempat benua lain. Dan waktu dia kemudian mau bertelur, menyeberangi lautan yang lebih daripada 10.000 kilo. Ada sampai 20.000 kilo. Bayangkan ikan salmon itu. Jadi kekuatan ikan salmon itu dipanggil, baik dia untuk melahirkan, dia lahir, dia melahirkan, dia mati, itu ada telosnya. Dan saya tanya sekarang, kamu tahu telosnya gimana? Dirimu. Saya tanya, oh ya Pak, telos saya sekarang ini kan saya sekolah di MTS. Ya, di MTS selesai terus kemana? Ya Pak, saya akan merintis gereja, akan melayani. Oke, selama melayani kamu gimana? Nah, telos, dari segala telos itu, tujuan dari segala tujuan itu, siapa yang menentukan? Dan semua manusia itu ujungnya kemana? Nah Tuhan di dalam kejadian, dalam penciptaan, Tuhan mengatakan apa? Tujuan kita itu. Marilah kita menjadikan, menciptakan manusia dari debu tanah kan, dan kemudian menjadi apa? Manusia menjadi segambar, serupa dengan Allah. Nah itu telos kita itu di situ. Jadi seluruh manusia itu adalah menjadi seperti Allah, memiliki kemuliaan Allah. Itu telosnya, ya. Jadi sesuatu yang tanpa akal tidak dapat mengarahkan dirinya menuju tujuan kecuali diarahkan yang berakal. Ya, jadi kalau kita lihat ikan salmon, harimau, serigala, kucing, jangkrik gitu kan, itu bekerja, terus burung bikin sarang, terus kemudian melahirkan anaknya bertelur gitu kan. Kan burung itu tidak berpikir, nah siapa yang mengarahkan tujuan-tujuan itu semua? Yaitu Tuhan. Nah sekarang kita tanya, jadi kalau Tuhan itu mengarahkan semuanya, siapa yang mengarahkan Tuhan? Hah? Siapa yang memberi petunjuk pada Tuhan? Siapa yang tanda petik memberitahu Tuhan? Oh Tuhan, kamu harus begini ya, tujuanmu hidup begini. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah penuh dalam dirinya sendiri. Dia sudah sempurna, sudah utuh dalam dirinya sendiri. Jadi dia yang menentukan segala sesuatu telosnya, dan setiap telos itu berujung kepada telos yang utama, yang sejati apa? Semua itu, nah Paulus katakan di dalam Roma pasal 11, coba kita lihat. Roma pasal 11 ayat 36. Nah, termasuk kamu belajar apapun, kamu belajar baik itu doktrin Allah, terus kemudian bahasa Yunani dan segalanya itu, belajar cukur rambut gitu kan, kan kita diajar juga, kan? Belajar bikin kue juga kan, tujuannya kemana terakhir? Jika kamu tidak tahu tujuan ini, maka selama kamu berjalan, kamu menjadi orang yang tidak punya nilai, ya, tidak ada nilainya. Ini, perhatikan ya, ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah, apa dikatakan? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan kita itu apa? Memuliakan Allah. Ya, sebentar saja.
Ya, kita lihat sekarang. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Nah, perhatikan ya. Berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Jadi ini menjawab semua teori kita semua, 5 teori kita. Ayat ini, Roma 11 ayat yang 36, dan 1 Korintus 8 ayat 6, itu menjawab semua 5 causa prima via theologiae, terus grandis, ya, dan semuanya. Itu di dalam siapa? Dilaksanakannya. Di dalam Dia, Yesus. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia, penyebabnya kan ada hidup bergerak. Jadi ini semua 5 argumen itu menuju pada siapa? Pribadi, Yesus. Cuman filsafat tidak menuju ke sana. Karena filsafat kan cuman kebenaran secara umum. Tapi Thomas Aquinas menggunakan ini untuk membawa orang-orang filsafat itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, nanti sama dengan Rasul Paulus. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Kita belajar tentang metafisika, ya, cabang-cabang filsafat. Ya, kita masuk ke dalam 3 cabang filsafat ya yang utama. Pertama adalah metafisika. Apa metafisika itu? Saudara, tentang keberadaan atau being, tentang ada yang ada. Mempelajari hakikat realitas apa yang sungguh-sungguh ada. Jadi bukan hanya, oh ada orang, bukan. Kenapa orang itu ada? Kenapa dia ada? Dan mengapa dia ada seperti ini? Terus, kalau dia nggak ada gimana? Akibatnya apa? Dampaknya apa kalau kamu di sini? Nah, itu adalah metafisika. Contoh pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Itu metafisika. Kalau, oh Tuhan ada, itu fisika. Dibuktikan kan, oh ada semuanya. Kalau metafisika itu, apakah Tuhan ada? Tuhan ada. Nah, sekarang kalau Tuhan ada, bagaimana membuktikan keberadaannya? Nah, tadi kan pakai 5 kausa itu kan, cosmological argument kan. Dan kita bisa yang bergerak tidak digerakkan dan dia adalah Tuhan, yang sebab tidak sebab adalah Tuhan, dan ya terus-terusnya itu. Apakah jiwa manusia itu kekal? Nah, itu metafisika. Apakah keselamatan saya itu kekal? Apakah keselamatan saya itu bisa hilang? Nah, itu metafisika. Sesuatu yang bukan hanya fisik yang dilihat, tetapi ada berkaitan dengan keberadaan-keberadaan yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Relevansinya dengan apa? Yaitu doktrin keberadaan Allah, penciptaan, dosa, dan termasuk malaikat. Malaikat itu ada nggak? Ada. Kenapa ada? Karena ditulis dalam Alkitab. Apa buktinya? Abraham pernah ketemu malaikat. Yakub pernah ketemu malaikat. Yakub berkumpul dengan malaikat Allah. Kan? Gideon juga melihat. Yosua juga melihat. Elia juga melihat. Dan banyak yang melihat. Berarti Allah, sampai malaikat ada nggak? Ada. Keberadaan malaikat ada. Terus siapa yang mengadakan malaikat? Nah, kita langsung memakai cara berpikir korelasi, koherensi, dan secara komprehensif ya. Oh, berarti kalau ada malaikat, malaikat itu kan bukan Allah. Berarti malaikat ciptaan Allah. Jadi keberadaan malaikat dari siapa? Ya Allah menciptakan, karena dia bukan Allah. Semua yang bukan Allah yang ciptakan Allah. Tapi setan bukan diciptakan Allah. Ya, ini tadi ya. Iblis tidak diciptakan Allah, tapi dia malaikat yang diciptakan Allah. Iya. Tapi keiblisan tidak diciptakan Allah. Itu adalah satu sebutan kita karena dia penuduh, pendakwa, pendusta, pembohong. Itu iblis. Jadi kalau kamu bohong terus itu namanya nggak pernah ngomong bener, namanya apa? Iblis, ya kan? Enggak kok, aku enggak kok gini. Enggak, kamu tadi yang gini. Oh enggak, aku enggak ngapain itu. Loh, kamu ada. Nggak percaya, itu ada CCTV. Aku dibuka CCTV. Masih berbohong, itu iblis. Walaupun kasih tahu bener gini-gini tetap. Nah, itu adalah jiwa daripada kegelapan.
tidak pernah mengakui terang. Gelap terus dia. Ya, oke. Sekarang dua, epistemologi. Dari kata episteme, filsafat pengetahuan, mempelajari bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana kita membedakan sesuatu itu baik atau benar atau salah. Nah, sekarang kita belajar ini. Ya, kita mau berdalam. Kita lihat Kejadian pasal 3. Ya. Ayat yang kedua. Ya, ayat kedua. Lalu saat perempuan itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan, sekali-sekali kamu tidak mati. Tetapi Allah mengetahui, nah iblis pun punya teologi dan teologianya benar, bukan salah. Yang di sini ya. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa? Menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang... Loh, Pak, kalau saya tahu baik dan jahat, loh, saya kan nggak berdosa. Malah baik kan? Betul nggak? Kalau kita tahu baik dan jahat itu berarti kita kan ngerti kan? Oh, ini yang baik, ini yang jahat. Berarti kan benar kita. Nah, sekarang masalahnya adalah perhatikan baik-baik. Tahu yang baik dan yang jahat, yang menentukan baik dan jahat itu siapa? Siapa? Ya, ya Tuhan kalau benar. Tapi ini siapa yang menentukan? Jadi tahu yang baik dan jahat, siapa yang jadi tahu yang baik dan jahat? Adam dan Hawa. Jadi dia menjadi seperti Allah. Apa itu seperti Allah? Dia yang menentukan baik dan benar dan salah. Dan itu adalah Allah. Jadi sekarang manusia menjadi Allah. Apa artinya manusia menjadi Allah? Dalam dosanya itu. Manusia menjadi Allah, dia menentukan yang baik dan benar itu siapa? Tanpa Allah. Nah itu dosanya. Jadi waktu saya mengambil ini, kamu jadi seperti Allah. Kenapa? Kamu tentukan ngambil itu enggak salah, ngambil itu benar. Padahal itu salah dan kamu mengatakan benar, enggak, itu katakan enggak, kamu jadi seperti Allah tahu yang. Dan karena manusia pingin jadi Allah, jadi tahu baik dan benar, dan dia makan buah itu dan seumur hidupnya manusia menentukan baik dan salah benernya siapa menentukan? Dirinya sendiri. Jadi seperti Allah itu ini. Nah, itu disebut sebagai pengetahuan tahu yang baik dan salah, epistemologi. Jadi rusaknya Adam dan Hawa itu rusak dari mana? Rusak dari pemikirannya, awal dia rusak. Jadi waktu dia makan, nah epistemologi dia itu langsung berbalik, jadi seperti Allah gitu. Aku menentukan baik dan benar bukan melalui suara Allah, bukan melalui kehendak Allah, tapi melalui apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan. Agama itu ini semua. Kalau saya beribadah, berpuasa, berdoa 1 hari 7 kali gitu kan, maka saya diampuni dosa saya. Jadi manusia membuat apa? Dirinya menjadi seperti Allah. Siapa yang bisa mengampuni Allah? Dengan cara apa Allah bisa mengampuni kita? Ya kamu harus baik menurut Allah, bukan baik menurut kamu. Terus nanti kita akan lihat prosesnya. Ya, proses di dalam apologetika nanti kita akan melihat proses ini. Oke, sekarang kita lihat. Pertanyaan untuk epistemologi, apa itu kebenaran? Dan ditanyakan kepada Tuhan Yesus oleh Pilatus. Masih ingat kan? Apa itu kebenaran? Jadi yang ditanyakan Pilatus apa? Menurut Pilatus apa? Kebenaran itu apa? Saya. Kalau kamu nggak tak tolong, mati kamu. Saya bisa menyelamatkan orang, saya binasakan orang bisa saya. Nah itu kebenaran. Itu milik saya.
Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu nggak dikasih Bapak nangkep aku, kamu nggak akan bisa nangkep aku. Jadi siapa yang mengontrol Pilatus, Herodes semuanya? Bukan manusia, tetapi Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya apa, relevansinya. Dasar dalam menyusun teologi yang valid, termasuk inspirasi Alkitab, metode penafsiran, akal dan wahyu semuanya, saudara itu harus memakai cara berpikir tahu yang benar dan salah. Dasar dari tahu yang tahu. Kok bisa kamu tahu itu benar dan salah? Karena saya memiliki pengetahuan dari dasarnya. Tahu baik dan benar. Bukan karena saya melakukan, bukan karena saya menyanyi, bukan karena saya rajin, bukan. Ya, kita harus tahu. Tuhan Yesus itu selalu mengajar kita bukan tingkah laku yang diubahkan, tetapi hati yang berbuat. Seluruh khotbah di bukit itu adalah khotbah tentang etika kerajaan Allah dimulai dari akarnya, dari hati manusia. Kalau kamu melihat perempuan dan kamu bernafsu, terus pikiranmu kotor gitu kan, Tuhan katakan apa? Kamu sudah berzina. Dan termasuk cewek juga. Kalau cewek lebih beda. Cewek itu tidak melihat bentuk tubuh. Kalau laki-laki melihat bentuk tubuh. Maka kenapa tubuh perempuan dibuat Allah seperti itu dan tubuh laki-laki dibuat Allah seperti itu? Jadi Allah menciptakan itu dengan preferensi, dengan ketertarikan laki dan perempuan yang sudah diciptakan seperti itu. Perempuan itu selalu lemah di telinga. Jadi perempuan itu bukan melihat kecantikan, tetapi melihat suara yang dia dengar. Semua perempuan jatuh cinta bukan karena melihat, tapi karena suara di telinga. Ini tak kasih rahasianya kamu kalau cari pacar gitu kan. Walaupun ini contoh, aduh kamu sekarang kelihatan sangat menarik. Wah kamu pakai ini cantik sekali. Oh masa, gitu kan perempuan kan. Tapi jujur aja dia seneng, tau nggak? Kenapa? Ya karena dia telinganya sudah diciptakan seperti itu. Jadi nggak ada perempuan tuh suka diolok, nggak ada. Oh kamu gemuk kayak emak-emak itu, wah marah dia. Jangan macam-macam kamu gitu kan. Wah kamu tuh itu tuh wajahmu itu ada tompelnya gitu. Wah itu. Kenapa perempuan suka dicermin dan laki-laki suka pecahin cermin? Kamu bercermin sehari berapa kali? Nggak pernah ya. Sehari nggak pernah. Tanya, perempuan berapa kamu kalau bercermin? Iya kan? Kenapa? Ya karena dia memperdulikan apa yang dilihat. Supaya ya nanti penampilannya kan yang lihat siapa? Ya laki-laki. Masa mau lihat yang orang lain? Kan enggak. Saya pernah ngomong dengan istri saya begini. Wah, kamu tumben hari ini dandan bagus sekali gitu. Ya, mau ke pesta. Mau ke pesta. Terus dia itu dandan itu suaminya atau untuk orang lain. Nah, karena pesta lihat orang lain kan. Jadi waktu dia dandan gini, rambutnya di apa gitu kan terus dia jalan. Yang lihat siapa? Ya yang lihat orang lain kan. Betul kan? Laki-laki ada keinginan gitu nggak? Wah, saya kelihatan lihat orang nggak ada kan? Ya karena naturnya nggak seperti itu gitu loh. Ya, jadi referensinya itu apa pentingnya? Ya supaya kita benar-benar bisa menentukan siapa yang menjadi dasar pengetahuan kita. Nah, kita mengenal tentang epistemologi di dalam satu presupposisi ya. Cara berpikir awal dasar pijakan kita adalah Alkitab atau firman Allah adalah kebenaran yang tertinggi. Di luar firman Allah adalah kesalahan dan semua adalah bukan yang benar. Apa bedanya bukan yang benar dan salah? Tahu bedanya? Oh ini benar, oh ini nggak benar, oh ini salah, ini nggak benar. Bedanya apa? Kalau diomongkan ya sama kan, nggak benar ya salah gitu. Apakah yang salah pasti nggak benar? Belum tentu. Saya beritahu,
Ini dalam kejahatan, ya kan? Saya menggerakkan orang supaya orang itu membawa makanan untuk orang yang dia mau bunuh, ya kan? Dan orang ini berpikirnya kan baik, benar. Ya saya kan mau tolong orang itu dan dia ini kamu tolong orang itu dan dia bawa. Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah ada racunnya, dia melakukan sesuatu yang benar. Betul kan? Dia benar. Dan waktu diselidiki, loh Pak, saya kan nggak tahu itu ada racunnya. Iya, tapi kamu kan jadi kaki tangannya orang itu dan kemudian racun itu. Dan buktikan bahwa kamu benar dan kamu tidak salah. Tindakanmu salah membuat orang mati. Apakah kamu tidak benar? Nah, itu ditentukan. Dan dia buktikan, oh benar, dia akhirnya benar, walaupun dia melakukan tindakan membunuh orang, salah. Tapi dia tidak tahu motivasi, dia cuma digerakkan. Dan dibuktikan, dari mana kita tahu? Dari hati. Nah, saya tanya sekarang, Tuhan tahu hati setiap manusia, kamu mau kemana? Sekarang, kamu ngomong gini, mau rancang gini, Tuhan tahu semuanya. Dan sebelum kamu melakukan dosa, Tuhan sudah tahu dosamu di mana. Kenapa sudah tahu? Karena dia tahu hatimu. Bukan hanya hati kita ya, rancangan terdalam dalam hati kita yang bobrok itu, yang kadang-kadang kita menyimpang, kita pun nggak tahu, kita pun nggak sadar. Seperti anak kecil gitu kan, waktu dia mecahin apa itu pot, kurang ajar anak kecil itu. Dia nggak sengaja main pedang-pedangan, oh, kena pot yang dong, pulang. Anjingnya kan kaget sebelahnya kan, wow gitu kan. Lu pecah, siapa yang mecahin? Lu, dia tuju anjingnya. Jadi anak ini sudah tahu apa yang benar dan salah. Siapa yang menentukan dirinya? Nah itu adalah dia menjadi ilah bagi dia. Jadi sejak kecil orang itu jadi Tuhan sendiri. Ya. Oke, sekarang ketiga, yang terakhir, aksiologi. Nah, aksiologi itu adalah filsafat nilai. Ini jarang dibahas. Tetapi orang yang tahu itu etika, estetika yang tahu. Tapi sebenarnya di atasnya itu aksiologi, filsafat nilai, aksios ya. Tahu ada laptop mereknya Axio, laptop yang bernilai itu, yang paling bagus, tapi nggak bagus juga. Nah, jadi aksios dengan logos. Nah, aksiologi itu ada tiga bagian, ya sebenarnya ada dua ya, dua bagian besar. Yang pertama ada etika, estetika, dan kemudian ada gambaran yang lainnya, ya, termasuk kita masuk dalam etika itu apa? Mengatur segala apa yang baik benar dalam tindakan etika. Estetika mengatur segala sesuatu yang jadi wujud ekspresi manusia yang indah, jelek dan indah, itu estetika. Oh ini jelek ini, oh ini bagus, nah itu estetika. Kalau tingkah laku namanya etika. Kalau gambaran itu estetika. Kalian kalau nggak percaya, ini aneh itu ya. Seluruh bangsa yang benci dengan Israel, ada seluruh bangsa yang benci Israel. Itu benderanya, nah benderanya, warnanya. Ini bukan bukan ini ya, cuman apakah kebetulan atau enggak, kita nggak tahu. Ya, kenapa kita nggak tahu? Ya karena yang terjadi seperti itu. Saya lihatkan ini. Nah, ini ya. Nah, ini bukan bukan figuratif ya, tapi ini kita belajar warna hitam, hijau, terus putih.
Dan ya, ini warna dalam kitab Wahyu penunggang kuda itu warnanya ini. Dan semua bangsa Arab unsur bendera ini. Bangsa lain kan. Jadi bangsa yang paling benci Israel itu benderanya itu sama kan, Bang? Hijau ini bisa arti pucat kuning juga. Karena Wahyu mengatakan itu hijau pucat, hitam, hijau, putih, merah. Apakah ini kebetulan? Ya saya nggak tahu. Tapi ini bendera-bendera ini kan baru berdiri negara itu sekitar abad 18. Dan semua ini kan dibawa Ottoman. Dulu dibawa Inggris, jajahan Inggris. Jadi Inggris itu yang bagi-bagi negara itu Inggris. Palestina dipakai ini siapa itu Inggris. Karena Inggris itu menguasai seluruh dunia, menjajah seluruh dunia, menguasai, termasuk Belanda itu di bawah apa itu kumpulan mereka semua kan. Nah yang menarik apa? Yang jadi kita heran itu warnanya kok dengan kita koyo ada mirip. Udah merah, udah putih, udah kok unsurnya sama? Apakah ini kebetulan? Ya saya sendiri nggak tahu. Tapi saya cuma ingin beritahu ada sesuatu yang ya menurut pikiran-pikiran kita, apakah ini tanda-tanda wahyu yang betul-betul bangsa ini bangsa yang akan tanda petik mengalami musibah dan cawan murka Allah? Ya memang itu semua, termasuk kita semua. Jadi ini kalau kita ngomong kebetulan, ya ini bukan cocok logi ya. Tapi saya cuma mengatakan ini bukan tafsiran, tetapi kondisi yang ada kita lihat, loh kok mirip ya? Kita nggak ada bukti, tapi semua bendera yang melawan Israel dan juga bendera-bendera yang benci dengan kekristenan itu sama di situ, ya. Coba kita lihat ini. Nah, ya oke. Jadi estetika. Jadi kalau kita lihat warna-warna semuanya itu ada maknanya. Kalau kita lihat kitab Wahyu, mulai dari bukan hanya warna ya, nomor warna, terus kemudian suara, mendengar kalau suaranya itu blukar gitu, petir, suara di badai gitu kan. Itu menyatakan satu murka Allah. Hadirat Allah yang mau datang. Dan semua mewakili apa? Gambaran-gambaran yang disebut sebagai keindahan menurut pandangan benar dan salah. Yang namanya estetika. Coba saya lihat, kamu lihat lagu-lagu, lagu metal, ya kan? Ini nggak ada. Nanti kalau ada gitar nanti saya beritahu. Kenapa lagu gereja itu jarang pakai unsur jazz? Lagu jazz tau ya? Lagu jazz itu semuanya tuh mol, bemol, e-mol. Nah kalau klasik itu crash, A, dua crash, G, satu crash. G itu kan yang di crash itu kan yang F-nya, F crash. Jadi do-nya kan sol, sola lagi tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau kita lihat, kenapa yang mol itu dan yang crash itu yang dipakai lagu gereja itu yang klasik yang ini kok nggak dipakai, ya kan? Coba kita pakai lagu ya, terus di jazz. Oh Bapa yang baik, gitu. Terus di selengek gitu kan. Aneh ini kan gitu kan. Kenapa? Ya memang nuansanya beda. Tapi kalau saya orang-orang apa itu orang-orang negro itu kan hidupnya dalam kesengsaraan luar biasa dan semua lagunya itu lagu blues. Tahu blues ya? Blues itu dasar dari semua musik rock. Kok ada lagu seperti itu ya? Zaman dulu belum ada. Tapi setelah orang-orang itu dalam penderitaan, nah mereka menyanyi itu, mereka menjiwai penderitaannya dan mewakili apa? Musiknya tuh musik pentatonik yang
blues itu. Bukan apa, pentatonik yang apa namanya, musik apa ini? Eh, Bukan jazz ya, tapi musik dasarnya itu masuk musik yang pentatonik yang penderitaan. Jadi semua musik-musik itu dia punya arus. Dan kemudian pada abad sekitar 16-17 ditemukan musik romantik pertama kali. Yang menemukan sebenarnya jauh sebelum hari itu sebenarnya yang menemukan Konghucu. Jadi kita lihat ini, ya kita lihat. Nah, ini 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 pernah kuliahnya pendeta Stephen Hawking. Ya. Nanti kalau dalam musik coba aja, ya. Terus di sini gini, ini piano, ya, piano. Jadi ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Nah, terus do, di, re, ri, terus fa, fi, fis kan, ini fis. Terus ini gis, ini ais, ya kan? Nah, ais itu sama dengan bemol, gis itu sama dengan amol, f fis itu sama dengan eh, amol ini g, bemol, fis. Jadi diambil setengah itu masuk ke, kalau mol itu dia masuk ke apa itu? Jadi fis kan masuk ke G kan, G mol kan. Ini A mol. Nah ini apa? Ini kan ini kan C crash. Ini sama dengan D mol. Terus ini D crash sama dengan E mol. Nah yang mol ini bentuknya musik blues, jazz. Ini sebelum sini sebelum. Nah yang ini bentuknya tuh musik klasik, ya. Jadi musik-musik seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. 7 nada plus 5. 7 nada plus. Ini 5. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya kan? 7. Dan 5. 12. Nah, ini disebut sebagai pentatonik. Itu artinya yang ini. Yang hitam. Jadi kalau kamu pengen belajar lagu bahasa Mandarin, jangan ditekan ini. Kamu tekan ini. Jadi lagu Mandarin ini. Kalau nggak percaya nanti lihat di piano. Kamu ngawur aja. Putar-putar aja. Jadi lagu Mandarin. Kalau pentatoniknya dihitam, itu jadi lagu Jawa. Pentatoniknya. Jadi kalau kita lihat kenapa orang bisa punya ini dan kemudian punya ini. Nah, pada awal dasarnya itu Bach, Johann Sebastian Bach, yang membuat ini menjadi satu standar piano dan seluruh standar musik dunia di sini. Ya, nanti ada namanya Phrygian, Axolian, Rosmidian gitu kan. Itu musik-musik dari Mesir, musik-musik dari Arabik gitu kan. Musik-musik seperti Evenu Shalom, Evenu Shalom Alaikum. Itu musiknya di mana? Musiknya Evenu Shalom Alaikum. Terus dikasih 7, dikasih 5. Pentatonik gitu. Nah, kalau kamu petik ini, itu jadi lagunya orang Israel. Mungkin kalian kalau punya kemampuan mendengar tone dan kamu bisa membaca tone, nah itu nggak semua orang bisa. Tahu maksudnya? Jadi kalau saya main piano, C, jreng, oh ini do, mi, sol, dia tahu. Ujian tertinggi musik itu harus lulus ini awal. Jadi kalau kamu dengar dia main musik re, fa, la, itu D minor, dia dengar, jreng, D minor, jreng, oh ini C, jreng, oh ini G, oh si, mi, la, oh ini G, dia tahu semua.
Kalau kita jreng apa? Nggak tahu. Apa itu? Nggak tahu. Wah enak aja gitu. Itu namanya main musik nggak tahu jiwanya. Tapi semua orang-orang yang jago, orang-orang yang istilahnya jenis-jenis itu, dia punya peta dan seluruh daripada note itu dia tahu semua. Itu baru orang jenis musik. Jadi kamu nyanyi sekarang. Nah, gini ya. Do ni 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 do ni 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 ma mi. Orang oh do mi 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 re do mi fa mi langsung tahu. Bisa nggak kamu dengar gitu? Bisa mendeteksi nggak identifikasi nada, tone? Bisa nggak? Teng, oh ini F, sol, ah ini G, oh ini apa C, ya toh. Dan bahkan yang hebat bukan hanya cuma satu, yang hebat itu yang apa ya, yang pernah diuji itu dia bisa 10 nada di tangan, ya dia main ya, semua, cereng gitu, dia tahu semua. Oh ini C, ini G, ini C yang tinggi, ini crashnya, dia tahu semua, cereng gitu tahu. Orang biasanya tahu tuh dua tiga nada. Jelek ini tahu, oh ini kunci G, ini dia tahu. Tapi begitu di variasi yang lain, itu banyak orang yang susah. Tapi orang-orang yang jenis itu, dia tahu semua. Beethoven itu, tahu Beethoven itu, sejak umur 6 tahun, 6 tahun atau di bawah itu, dia denger orang main piano. Dia cuma denger doang. Terus dia ke piano, dia bisa mainin. Nggak ada yang ngajarin. Dia cuma denger, dia mainin. Loh, kok bisa? Waktu Beethoven itu tuli, nggak bisa dengar musik, dia nyiptakan lagu. Dia nyiptakan lagu apa? Dia cuma tulisin aja nadanya. Apa itu? Tahu lagunya kesukaan ceria. Na 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 ni, na na na. Itu dia tuh nggak dengar. Dan bahkan itu hasil karyanya dia nggak pernah dengar seumur hidup. Dia tulis. Tapi waktu dia tulis, dia tahu lagunya, jiwanya dia tahu. Dia bisa merasakan ini semangat gimana. Dan dia kasih ini semangat ini crescendo, ini apa? Dia tahu semua. Nah, teologi musik kalau kamu belajar sarjana musik, kamu diajar ke sana. Saya pernah ikut kelas-kelas itu. Maka saya dengarkan, saya senang ikut hal-hal yang apa ya, membuat pikiran kita itu banyak terbuka gitu. Nah, kemudian ada disebut saya music theology. Tahu? Musik itu membuat kamu bisa tenang. Saul itu kan wah lagi suntuk kan. Daud datang main kecapi. Cermin, tenang Saul. Ada. Gitu kan. Saya kalau lagi sumpek gitu ya, lagi berat gitu kan. Saya setel musik dan saya suka musiknya Kitaro, tahu Kitaro? Enggak tahu musik Kitaro. Nah, ini filsafat estetika dan etika serta itu ya. Cobain ya. Orangnya ini mau datang ke Indonesia. Nah, ini orangnya, Kitaro, orang Jepang. Lagu-lagunya nih, Matsuri, Silk Road, Caravan dan semuanya. Oh, ini lagunya dan mungkin kalian pernah tahu, tapi kalian mungkin nggak pernah tahu siapa pencipta. Nah, ini lagunya. Nah, ini musiknya suaranya nggak ada ya? Nggak ada suaranya nggak ini? Nggak ada suara. Kayaknya nggak ada ya. Karena nggak ada salonnya nih. Soundnya nggak ada. Coba ya, tak cabut aja. Supaya kita ini suara. Ini musik ini. Wah, kalau saya pagi atau malam, Bang.
filsafat nilai, aksiologi, estetikanya musik itu. Nah, kalian kalau nanti mimpin lagu, pujian, lagu-lagu, kalau kalian, itu kalian harus tahu jiwa lagunya itu apa. Jangan sampai lagu suka happy ya ya, happy ya ya ya, happy ya. Itu nggak happy itu. Happy ya ya, itu kan happy. Happy ya ya. Ini musik ini kalau kita lihat ya, itu musik yang disebut sebagai circle music Eastern. Jadi musik yang melingkar, yang terus berputar pada dirinya dan mencari sesuatu dan menikmati dalam hidup yang berputar. Lihat dulu ya, tambahan musiknya. Musik air, ini tes, ya kan? Kristuslah Raja, atas segala raja, Kristuslah Tuhan.